Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga di materi perakitan komputer. Oke, kita lanjut. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang perangkat apa saja sih yang ada di komputer. Ada hardware, software, kemudian hardware itu dibagi ada perangkat internal dan eksternal. Nah, untuk kali ini komputer itu dibagi berdasarkan fungsinya jadi 3. Ada hardware, software, dan firmware. Hardware itu memiliki perangkat yang berfungsi sebagai salah satunya input, kemudian output, storage, kemudian proses. Kalau software kita bahas di pertemuan selanjutnya. Firmware ini siapa sih? Firmware ini adalah pengguna. Oke, kita ke perangkat input. Perangkat input itu fungsinya buat apa? Fungsinya memasukkan data atau perintah. Datanya berupa apa? Bisa data teks, video, audio, gambar, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya touchpad. Ada touchpad. Nah, ini biasanya ada di laptop. Kemudian ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon. Mikrofon ini fungsinya buat memasukkan data berupa apa? Berupa suara. Kemudian kalau scanner berarti berupa gambar. Kalau mouse berarti berupa perintah-perintah apa? Untuk mengarahkan, oh ini mau diarahkan kemana, untuk apa, seperti itu. Keyboard sama seperti mouse. Touchpad sama, ini penggantinya mouse. Touchpad itu penggantinya mouse. Oke, selanjutnya perangkat output. Fungsinya apa perangkat output ini? Output berarti mengeluarkan apa? Mengeluarkan data yang sudah diproses. Contohnya apa? Contohnya ada monitor. Monitor mengeluarkan data berupa apa? Berupa gambar, video, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian ada printer. Kalau printer berarti mengeluarkan apa? Mengeluarkan dokumen yang berbentuk cetak. Biasanya kalian ngeprint itu berarti pakai printer, berarti termasuk perangkat output. Kemudian ada speaker. Speaker mengeluarkan data berupa apa? Data berupa suara, sama halnya dengan headphone. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor ini perangkat output yang fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengeluarkan cahaya. Kemudian cahayanya menampilkan bisa dalam gambar, video, teks, dan lain sebagainya. Perangkat selanjutnya selain input dan output ada storage atau penyimpanan atau sebagai media penyimpanan. Contohnya apa? Kalau di personal komputer ada hard disk, dia penyimpanan yang bersifat permanen. Jadi semua data yang berupa teks, video, audio, gambar itu disimpan di dalam hard disk. Ada lagi yang mungkin sering kalian temui, flash disk, ada DVD, ada ini perangkat biasanya terletak di handphone atau HP kalian, namanya memory card. Oke, paham ya? Yang terakhir ada perangkat pemproses. Fungsinya apa? Memproses data. Data udah paham ya apa saja. Jadi dia memproses apa yang sudah diinputkan, kemudian ditampilkan, yang selanjutnya kemungkinan bisa disimpan di storage. Apa saja perangkat pemproses ini? Contohnya ada prosesor, ada RAM, ada LAN card, ada video grafis atau kartu video. Kartu grafis ini fungsinya kalau misalkan kalian bermain game dengan game yang sangat berat, misalkan 3D. Nah, fungsi utama yang paling bekerja itu adalah kartu grafis, biar tidak nge-lag gitu kan bahasanya. Oke, kita lanjut. Jadi udah paham ya? Komputer berdasarkan fungsinya itu
mempunyai 4 perangkat. Jadi ada input, output, storage, dan proses. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi perakitan komputer, yang kalian harus ketahui adalah tentang port apa saja yang ada di komputer. Pertama, ada bagian depan personal komputer, ada optical disk drive, kemudian ada eject button, ada power button, audio in, audio out, USB port. Sedangkan yang di belakang ada audio in, audio out, Ethernet port, USB port, monitor port, parallel port, serial port, PS2, keyboard, mouse, ekspansi atau kartu ekspansi, kartu grafis ya, kartu tambahan. Nah, fungsinya apa saja kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama tadi ada optical drive dan eject button. Ini fungsinya buat kalian memasukkan DVD atau CD. Misalkan kalian mau memindahkan data atau menonton film yang ada di DVD. Nah, itu bisa kita masukkan di DVD-R room. Pakai apa ya? Optical disk drive. Nah, eject button ini fungsinya apa? Kalian pencet kemudian dia akan masuk atau keluar. Selanjutnya ada audio in, audio out, dan USB port. Nah, audio in ini biasanya kalian kalau misalkan mau mendengarkan musik dari HP, kemudian atau kalian mau mendengarkan musik yang ada di komputer menggunakan headphone, itu di port audio out. Kemudian kalau USB port ini kalian fungsinya buat apa? Fungsinya buat memindahkan atau mengirimkan data dari atau ke personal komputer. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini di bagian belakang tadi ada audio in, audio out, USB port. Untuk audio in, audio out ini fungsi biasanya di speaker atau mungkin di printer. Kalau USB itu printer dan keyboard. Selanjutnya ada Ethernet port. Komputer kalian itu bisa terhubung ke internet menggunakan jaringan lokal jika ada Ethernet portnya. Jadi kalau tidak ada ini ya nggak bisa terkoneksi dengan jaringan internet atau jaringan lokal. Kemudian ada power socket. Nah, ini fungsinya buat mencolokkan biar si PC ini teralirkan oleh listrik. Paham ya? Mendapatkan aliran listrik. Dia dicolokkan dulu menggunakan kabel power. Portnya namanya apa? Power socket. Selanjutnya ada monitor port. Nah, ini fungsinya buat apa? Ya, ada kabel VGA. Nah, itu ditancapkan di sini. Fungsinya buat menghubungkan PC dengan si monitor. Oke, lanjut. Nah, ada yang namanya PS2 port. Nah, kalau dulu itu sebelum ada USB port, mouse sama keyboard itu dia dihubungkan dengan PS2. Sekarang kebanyakan menggunakan USB. Nah, kalau ekspansi slot ini slot tambahan. Biasanya misalkan kalian ingin menambahkan kartu grafis biar tampilan kalau misalkan dibuat ngegame itu bisa lebih bagus. Nah, kalian bisa menambahkan kartu grafis namanya expansion slot. Selanjutnya ada parallel port, serial port. Nah, ini kalau dulu printer dihubungkan dengan menggunakan parallel port atau serial port, kalau sekarang juga menggunakan USB. Tapi ini di PC masih tetap ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi perakitan komputer. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Piranti-pirantinya apa saja? Ada banyak ya, ada DVD ROM, ada power supply, motherboard, kemudian ada RAM, ada ini hard disk, prosesor, kabel. Oke, kita next dulu. Nah, yang pertama ada optical drive. Kalian kalau mau memindahkan file dari CD atau DVD menggunakan optical drive. Selanjutnya ada motherboard atau ibu ya, namanya mother. Jadi dia semua perangkat dihubungkan melalui motherboard ini. Semua perangkat atau semua komponen komputer dihubungkan menggunakan motherboard. Selanjutnya ada heatsink fan. Namanya fan berarti mendinginkan. Dia menyerap udara panas yang ada di prosesor. Selanjutnya ada VGA card, udah kita bahas ya. Dia fungsinya sebagai kartu grafis, menampilkan grafis yang bagus, jadi ditambahkan namanya VGA card. Ada kemudian RAM atau random access memory. Fungsinya apa?
dia itu penyimpan data secara sementara. Jadi beda ya sama hard disk. Udah paham kemarin sudah dibahas. Oke, ada hard disk, paham ya apa power supply. Selanjutnya ada casing, melindungi komponen yang ada di dalam personal komputer. Ini ada kabel. Nah, yang pertama ada kabel ATA, ada kabel VGA dan kabel power. Fungsinya berbeda. Apa saja? Kita next dulu. Jangan lupa kita siapkan toolkit. Ada obeng, kemudian ini pasta, ada kemudian baut atau mur ya. Oke, kita next. Kita mulai bagaimana sih caranya merakit komputer yang baik dan benar itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama apa yang kita lakukan? Kita memasang prosesor. Dipasang di mana? Kita tunggu ya, kita pasang di mana si prosesor ini. Oke, kita pasang di motherboard. Nah, di sana ada kotak berbentuk persegi, kemudian seperti ada jarum-jarum di bawahnya itu. Nah, si prosesor itu dipasang di situ. Jangan lupa harus pas tempatnya. Kemudian kita kunci menggunakan soketnya. Nah, ini namanya pengunci, ini pasta. Fungsinya biar dia tetap dingin. Pasta itu mendinginkan biar si prosesor ini tetap dalam keadaan atau posisi dingin. Kemudian di atasnya itu dipasang fan. Kenapa? Supaya ketika si prosesor ini bekerja, dia kan panas, didinginkan oleh si pasta. Jika masih ada panas, jadi udaranya itu diserap oleh si fan ini. Ada 4 pengait namanya, yang dia itu mengaitkan si fan atau heatsink ke motherboard. Selanjutnya kita memasang RAM. Nah, kemarin RAM ada 3 jenis kan ya, DDR1, DDR2 dan DDR3. Kalau ini DDR berapa? DDR3. Kita pasang, jadi dia sampai bunyi klik gitu. Nah, kemudian kita kaitkan atau kita kunci. Selanjutnya kita buka casingnya. Ini masih kosong ya, jadi masih baru. Kita buka. Di dalamnya bentuknya casing seperti itu. Yang pertama kita pasang apa? Ya, dia power supply. Kenapa dia? Karena besar ya. Jadi kalau dia dipasang terakhir, maka komponen lainnya tidak bisa dimasukkan. Jadi pertama yang harus dipasang di dalam PC ya, di dalam casing ini ada power supply. Fungsinya udah tahu kan? Dia merubah power supply atau PSU itu sama PSU. Sama fungsinya, dia merubah aliran listrik dari AC ke DC biar si PC ini mendapatkan aliran listrik. Selanjutnya setelah power supply kita memasang motherboard, jadi perangkat yang besar-besar. Di RAM, kemudian prosesor, ada heatsink, fan, itu dipasang lebih dahulu di motherboard, kemudian baru motherboardnya dipasang di PC. Jangan lupa dibaut biar kuat ya, biar menempel. Jadi misalkan kita bolak-balik dia nggak akan jatuh. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita pasang? Ada hard disk. Ya, dia menyimpan data secara permanen. Jadi semua data berupa video, data file, gambar,
suara, itu semua disimpan di hard disk. Nah, ini cara memasangnya. Bautnya ada dua, jadi ada bolongan ya, apa kayak lubang itu buat mengaitkan si casing dengan harddisknya. Ini kalau kemajuan atau ke belakang sedikit juga nggak bisa dipasang, jadi harus pas. Selanjutnya kita pasang kabelnya. Pertama kita memasang kabel SATA. Kita hubungkan kemana? Kita hubungkan dari harddisk ke motherboard. Masih ingat kan fungsi motherboard? Dia menghubungkan semua komponen yang ada di dalam personal komputer atau casingnya komputer. Perangkat internal itu dihubungkan menggunakan motherboard. Selanjutnya optical drive. Yang perangkat besar-besar dulu yang dimasukkan ya. Setelah harddisk kemudian optical drive. Hampir sama prosesnya dengan kita memasang harddisk sebelumnya tadi. Yang terpenting harus kuat dan tidak salah memasang kabel, karena banyak kabel ya yang menghubungkan antara motherboard ke perangkat tersebut. Kemudian ada kabel yang dia fungsinya mengalirkan arus listrik. Selanjutnya kabel SATA untuk menghubungkan si DVD optical drive ke motherboard. Semua terhubung ke motherboard. Jangan lupa kabel powernya juga harus terhubung biar dia mendapat aliran listrik sehingga bisa beroperasi. Kalau dihubungkan sama motherboard saja nggak ada aliran listriknya ya percuma, nggak bisa dioperasikan. Selanjutnya kita memasang VGA card. Udah tahu kan ya fungsinya? Oke, kita pasang seperti itu. Perhatikan ya, nanti kalau ada waktu semoga bisa segera bertatap muka sehingga kita bisa belajar bagaimana merakit komputer yang baik dan benar dan sesuai aturan. Oke, seperti itu pemasangan VGA-nya. Jadi tidak semua PC itu sama ya, casingnya sama itu enggak semua, jadi macam-macam. Tetapi pada dasarnya untuk pemasangan kabelnya, pemasangan komponennya itu sama. Jangan lupa kabel powernya dihubungkan ke motherboard. Jadi kabel power ini menghubungkan dari PSU atau power supply tadi ke motherboard. Jadi biar si motherboard ini mendapatkan aliran listrik dari si power supply. Nah, ini power yang dari fan ke motherboard. Jadi hubungkan di motherboard juga ya. Jadi semua terhubung ke motherboard. Nah, ini ada buku petunjuknya. Misalkan kita membeli perangkat komputer, itu ada buku petunjuknya untuk memasang, bagaimana cara memasangnya. Ada berapa pin, ada LED, ada kemudian nah ini untuk merestart ya. HDD LED. Jadi kabelnya ada banyak. Jadi semua kita hubungkan ke motherboard.
Kita pasang pinnya. Semua terhubung ya ke motherboard. Front USB tadi semisal di casing yang bagian depan tadi. Nah, kabel penghubungnya itu. Nah, kalau yang ini fan tambahan, jadi dia fungsinya sama mendinginkan, cuma biar bekerjanya lebih baik jadi kita beri fan tambahan. Karena kan jika komputer itu dipakai lama kan pasti panas ya, jadi kita membutuhkan pendingin tambahan. Dan yang terakhir, yang terakhir ini, sebelum terakhir ini memasang casing komputer. Ditutup kembali ya, kita tutup kembali biar semua perangkat internalnya terlindungi. Oke, selanjutnya sudah selesai ya, kita pasang kabelnya. Nah, yang pertama kabel VGA. Nah, di kabel VGA ini ada dua pengunci. Nah, itu ada. Nah, ini penguncinya. Harus sampai dia tuh benar-benar terpasang dengan erat. Satunya kita hubungkan di PC-nya, personal komputernya. Selanjutnya memasang keyboard. Nah, ini portnya menggunakan USB ya. Port USB kita pasangkan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya sama mouse, portnya juga sama menggunakan port USB. Nah, yang terakhir dah. Jadi ini yang terakhir ya. Yang terakhir memasang kabel power ke terminal listrik atau stop kontak gitu ya. Biar si PC ini mendapatkan aliran listrik. Jangan lupa menghubungkan kabel power. Oke, perakitan PC, cara merakit PC sudah selesai. Tugas kalian